Bang dari sini. Gue janji, gue gak bakal buka mulut. Gue bosen Bang, kerja kayak gini Bang. Gue mau tobat Bang. Tobat? Tobat yang mana? Hah? Orang tua lo aja udah gak nganggap lo. Masyarakat lingkungan udah gak percaya sama lo. Yang percaya sama lo, gue ada temen-temen. Tahu lo? Gue bakal buktiin Bang ke mereka kalau gue bisa berubah. Ketika orang-orang udah gak percaya sama lo, buktikan. Itu waktunya lo marah. Culik anak-anak mereka. Gampang itu. Saya melihat dia merasa bersalah dan penyesalan yang terdalam. Karena saya merasakan dihantui bayang-bayang anak kecil ini. Tidak akan pernah bisa kabur. Mereka tidak bersalah. Bebaskan mereka. Bebaskan. Sial. Hidup gue jadi gak tenang. Sedangkan mereka enak banget tidur lelap tanpa rasa bersalah. Tenang ya. Om bakal bebasin kalian. Jangan berisik ya. Nah. Om, aku mau pulang. Iya, sabar ya. Kalian jangan berisik. Kalau kalian berisik, tadi dengar sama mereka. Jangan berisik ya. Om, aku mau pulang. Iya, jangan berisik ya. Nah, ayo, adik-adik. Dari sekarang bangun ya. Ayo. Ikutin Om dan jangan berisik ya. Ayo. Sial. Si Gembel udah ngemainin gue. Bangun! Siap. Saiful sudah membebaskan mereka. Kejar mereka! Kejar! Siap, Bos. Siap. Wah! Adik-adik, sekarang adik-adik masuk ya ke kantor polisi. Kalian ceritain kalau kalian tuh diculik dan tempat skapnya di mana? Bisa kan? Om gak ikut masuk. Om lain kali aja ya masuknya. Om yakin kok polisi itu pasti bisa mengantarkan kalian pulang. Ya. Lu mau lari kemana, Gembel? Lu pikir gue nggak tahu rumah lu? Lu tanggung jawab ya? Karena lu udah ngambil sumber duit gue. Tanggung jawab. Cal, maafin abang Cal. Kalau emang kita harus bertemu, abang mau minta maaf dulu sama keluarga Ical. Baru setelah itu abang akan siap meninggalkan dunia ini, Cal. Maafin abang, Cal.
komplotannya dia di sini. Irwan, Heru, Budi, dan Yatno. Beberapa orang di sini masih belum mendapatkan hukuman, Robi. Oh. Betul. Betul. Apa kan dia, Pak? Siapa? Ya, ampun, Pak. Bawa mereka. Siapa? Jalan! Ayo, jalan! Apa? Jalan! Jalan, kamu! Pak, Iya, Pak. jangan tangkap saya, Pak. Tenang, Pak. Anda hanya korban. Luka Anda parah. Sekarang Anda ikut ke rumah sakit. Mau kemana, Dek? Kita masuk saat berjamaah. Saya mau pulang aja, Pak. Ayo silahkan masuk bareng Bapak. Tapi, Pak, sebenarnya saya senang banget, Pak. Masih ada orang seperti Bapak yang memperlakukan saya selayaknya manusia. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan keimanannya. Ayo silahkan masuk bareng saya. Ayo, Ayo Pak. silahkan, mari. Terima kasih, ya Allah. Engkau masih mengizinkan hamba berdoa di rumahmu ini, ya Allah. Hamba mohon sekali, ya Allah. Tolong beri kesehatanlah kepada kedua orang tua hamba, ya Allah, yang selalu hamba susahkan, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ada kesulitan apa sehingga kamu meneteskan air mata? Layaknya seperti orang yang ingin bertaubat. Ceritakanlah. Insya Allah saya akan bantu jika saya mampu. Saya menyesal, Pak Ustadz, dengan masa lalu yang telah saya perbuat. Dan rasa menyesal saya itu terus menghantui saya sampai sekarang, Pak Ustadz. Jujur, Pak Ustadz, jujur. Saya pernah menghilangkan nyawa orang, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya menyesal, Pak Ustadz. Saya menyesal sampai sekarang, Pak Ustadz. Walaupun saya sudah di penjara, saya selalu mendengar tangisannya. Tangisan orang yang saya bunuh itu di telinga saya selalu, Pak Ustadz. Saya nggak pernah berhenti mendengar itu, Pak. Saya nggak pernah berhenti, Pak. Temui keluarganya. Dan minta maaflah kepada mereka semua. Yang tulus dan ikhlas. Insya Allah dimaafkan. Memang itu semua sulit buat kamu. Assalamualaikum. Salam. Ngapain kamu sini? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Pergi, kamu pergi! Sudah bertahun-tahun kami menahan emosi. Dan kamu datang lagi ke sini. Membuka luka lama kami lagi. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Pergi kamu, pergi! Pak, saya rela mati, Pak, untuk menebus semua kesalahan saya. Saya terus dihantui rasa bersalah saya, Pak. Ical selalu mengikuti saya, Pak, kemanapun saya pergi. Apa maksud kamu Ical selalu ngikutin kamu? Ical itu anak baik-baik, nggak mungkin dia mengakui kamu. Selama 7 tahun, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak, Pak. Arwah Ical tidak tenang. Jika kalian mau, bunuh saya saja, Pak. Bunuh, Pak. Mungkin ini cara lebih baik untuk saya. Emang mestinya kamu yang mati duluan. Memang saya tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi tolong, Pak. Tolong ikhlaskan Ical, Pak. Dia harus tenang, Pak. Di sana dia harus tenang. Jika kalian mau, kalian bisa mengadili saya kok, Pak. Kalian mau membunuh saya, silakan bunuh saya. Ikhlaskan Ical, Pak. Tolong ikhlaskan Ical.
Ibu nggak mau lagi kehilangan Bapak. Bapak bangun, Pak. Ical, Bu. Ical. Aku ingin dia istirahat dan tenang, Bu. Iya, Pak. Ibu juga mau Ical beristirahat dengan tenang. Dan Ibu juga nggak mau Bapak sakit terus karena dendam selama ini. Tapi itu terlalu sulit, Bu. Selama pembunuhnya masih ada, Bu. Tapi kita harus ikhlasin Ical, Pak. Supaya Ical juga tenang di sana. Tertangkapnya pelaku penculikan yang belasan tahun sudah menjadi buron dan tak lepas dari bantuan mantan napi yang bernama Saiful. Saiful mengantarkan anak-anak ke kantor polisi dan menyuruh korban untuk menceritakan hal-hal apa saja yang dialami selama penyekapan. Itu kamu? Iya, Pak. Itu saya. Sudah banyak cara saya lakukan untuk menebus semua kesalahan saya. Tapi nggak bisa. Selama ini kamu udah mendapatkan hukuman. Di penjara, dihantui rasa takut, dan terus berbuat baik. Jadi, kamu saya maafkan. Pak, Bapak benar-benar maafkan saya? Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Bu, saya sangat-sangat terima kasih. Terima kasih. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Amin. Yang tenang ya, Nak ya. Ayah udah ikhlas, walaupun masih berat. Kamu istirahat yang tenang. Kamu memang anak ayah yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Saiful. Bapak. Bu, maafin Saiful ya. Saiful sering banget bikin ibu nangis. Saiful, Bapak bangga sama kamu karena kamu sudah bisa jadi orang yang jauh lebih baik. Pak, Saiful juga minta maaf ya, Pak, sama Bapak. Saiful tahu, Saiful belum bisa bahagiain Bapak sama Ibu. Tapi Saiful janji, Saiful tidak akan mengecewakan Bapak sama Ibu lagi. Alhamdulillah. Akhirnya setelah 7 tahun, gue baru bisa ngerasa tidur enak. Jadi kenapa kamu bekerja di sini? Saya sangat menyukai anak-anakku. Keceriaannya, kejahilannya, kenakalannya, bahkan tangisannya. Selama saya hidup, saya sudah terbiasa mendengar tangisan seorang anak. Kamu diterima bekerja di sini mulai hari ini. Alhamdulillah. Mari pendekatan sama anak-anak. Makasih, Bu. Ayo, main sama anak-anak. Sekarang saya sadar bahwa sekeras apapun orang tua mendidik kita, itu untuk kebaikan kita, agar kita menuju jalan yang benar dan menjadikan pribadi kita yang lebih baik. Banyak orang yang mencintai anak kecil karena kepolosannya. Tetapi ada beberapa orang juga
menggunakan kepolosan anak kecil untuk mencari keuntungan. Saya harap kesalahan yang saya alami tidak ada yang menirunya. Cukup saya mengalami penyesalan dikejar dosa meskipun sudah berusaha menebusnya.